Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taufik Hidayat, tim 120-1563 dari Prodi Teknik Geologi TPP 47. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu PKS 2 sebagai pengganti UAS, di mana pada tugas ini saya membuat dua program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan mengambil materi mata kuliah, yaitu yang pertama adalah mata kuliah kimia dengan judul fraksi mol, dan yang kedua yaitu materi fisika yaitu dengan kecepatan. Baiklah, berikut merupakan video penjelasan mengenai program yang telah saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang sudah saya buat ini. Yang pertama itu untuk main itu untuk start atau memulai sebuah flowchart itu menggunakan main. Lalu yang kedua ini untuk deklarasi K atau pilihan. Lalu dilanjutkan deklarasi P, V, N, dan T dengan array K. Lalu deklarasikan R serta processing konstantanya yaitu R sama dengan 8,314. Processing H sama dengan 0. Deklarasi string ulang, lalu masukkan input untuk melakukan pilihannya. Untuk pilihan pertama, dilakukan percabangan sama dengan 1. Nah, di sini perulangan jika I sama dengan K, maka terpenuhi. Di mana dia memasukkan adanya input V, input N, input T, dan output penyelesaian soal, yaitu terdapat hasil serta output hasil. Lalu dilanjutkan pada percabangan jika pilihan kedua. Maka jika perulangan I sama dengan K, maka terpenuhi. Untuk input, lalu input N-nya, input T untuk rumus suhunya, lalu didapatkan hasil dan output penyelesaian soalnya. Lalu untuk pilihan ketiga di sini sama seperti halnya percabangan yang nomor 2. Di sini juga terdapat jika I sama dengan K, maka terpenuhi. Jadi untuk input P, input V, input T, maka dapatkan hasil dengan rumus yang berbeda-beda dalam satu pilihannya. Dan yang terakhir itu output penyelesaian soal. Lalu untuk pilihan keempatnya itu sama seperti percabangan sebelumnya, yaitu untuk I sama dengan K, maka terpenuhi. Lalu untuk input P, untuk input V-nya, untuk input N, maka akan output penyelesaian soalnya. Lalu balik lagi ke I sama dengan K jika terpenuhi. Lalu didapatkan output pilihan yang Anda masukkan salah, silakan masukkan lagi. Nah, ini untuk masukkan inputan yang terakhir, dan lalu dia langsung kita tutup dengan N. Baiklah, kita lanjut ke flowchart yang kedua. Sama seperti flowchart sebelumnya, yaitu untuk memulai flowchart,
kita harus menggunakan main ini untuk start atau memulainya. Lalu deklarasi string pilihan atau awal kita memasukkannya. Lalu deklarasi integer ulang atau int. Lalu untuk array-nya itu real array hasilnya itu yaitu 1000. Real rumusnya deklarasi yaitu v s t sama r. R di sini yaitu konstanta. Lalu output pilihan program. Dilanjutkan dengan input ulang dan deklarasi ARR dengan array ulangnya. Lalu didapatkan percabangan pertama yaitu maka akan menginput S, T, lalu akan memunculkan hasil. Nah, di bagian sini. Lalu untuk percabangan kedua, maka akan menginputkan nilai V, nilai T, dan lalu akan memunculkan hasil sama seperti pada percobaan yang pertama. Lalu untuk percobaan yang ketiga pula, hampir sama dengan percobaan yang kedua dan pertama, yaitu inputkan nilai V, S, dan akan memunculkan hasilnya. Lalu untuk ini outputnya invalid number E. Jadi di sini jika kita tidak sesuai memasukkan dengan apa yang sudah kita program di sini, maka outputnya akan menampilkan invalid number E, yang artinya jika ketiganya maka akan invalid. Lalu dilanjutkan pada perulangan for terpenuhi saat X sama dengan ulang dan akan memunculkan hasil percobaan. Dan kita akhiri dengan N atau selesai. Di sini saya akan lanjutkan menjelaskan program pertama bahasa pemrograman C++ yang sudah saya buat. Untuk program yang pertama ini yang sudah dijelaskan di flowchart yang sudah saya buat tadi, yaitu mengenai mata kuliah kimia yaitu menghitung fraksi mol. Di sini saya menggunakan include iStream using namespace-nya itu std. Lanjut ke integer main-nya. Di sini saya menggunakan integer k untuk pilihannya. Untuk float atau rumusnya itu p dan k-nya itu untuk fungsi array, dan selanjutnya v-nya itu untuk volume, sama saja untuk yang tekanan k-nya, dan n itu untuk jumlah mol, dan t itu untuk nilai suhunya. Selanjutnya untuk float r-nya sama dengan 8,314 dan hasilnya itu adalah sama dengan 0. Ini saja ke char ulang. Nah, di sini di judul besar ini saya masukkan cout untuk mempercantik halaman program saya. Yang dimana di judul besar ini saya menampilkan hukum gas ideal dan cout yang gunanya untuk kalkulator sederhana. Nah, untuk penjelasan awalnya bisa dilihat di cout yang saya buat ini. Saya memasukkan selamat datang. Di program ini yaitu program yang diperuntukkan untuk user dalam mencari suatu tekanan volume, jumlah mol maupun suhu suatu percobaan kimia. Yang mana jika suatu saat user tersebut lupa dengan rumus yang diperlukan, maka ia tidak perlu kesulitan mencari rumusnya terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat kreatornya adalah saya sendiri, Taufik Hidayat. Nah, untuk sistemnya itu saya masukkan pause untuk mengenternya dan sistem CLS. Nah, untuk cout yang selanjutnya itu saya masukkan banyaknya percobaan yang akan kita lakukan dalam dijalankannya run nanti. Untuk si in-nya saya masukkan k untuk dapat melakukan fungsi masukan yang akan kita keluarkan di cout banyaknya percobaan nanti. Untuk program awalnya saya masukkan cout pilih yang akan Anda cari, yang dimana nanti ini akan
keluar untuk cout yang selanjutnya, yaitu cout poin 1 sampai 4 ini nanti akan muncul di cout pilihan yang akan dicari ini. Untuk cout yang pertama yaitu mencari P atau tekanan dalam ATM. Yang kedua ini untuk mencari volume dalam liter. Yang ketiga, cout yang ketiga yaitu untuk mencari N atau jumlah mol. Yang keempat, mencari T atau suhu dalam derajat Kelvin. Tentu saja cout-nya kita infokan. Pada cout berikutnya, saya melakukan masukan yang ingin Anda cari, yang dimana masukan tersebut dapat kita masukkan program 1 sampai 4 yang di atas. Untuk CI-nya saya memasukkan pilihan. Cout-nya kita infokan. Nah, di sini saya menggunakan 3 fungsi, yaitu fungsi if sebagai fungsi percabangan, for ini untuk fungsi perulangan, else if ini untuk sama saja seperti fungsi percabangan pada if. Nah, untuk for-nya juga sama saja untuk perulangan, dan ke bawahnya itu juga sama saja else if juga. Nah, untuk integer itu di sini integer saya masukkan di fungsi perulangan. Nah, langsung saja kita ke fungsi yang pertama, yang fungsi if. Pada fungsi if yaitu untuk pilihan yang dimasukkan nanti untuk pilihan pertama yaitu 1. Untuk perulangannya for yaitu integer i sama dengan 0. Cout-nya di sini masukkan nilai v-nya. Nah, si i-nya ini dilambangkan oleh huruf V, dan array-nya itu kita masukkan I untuk masukkan nilai yang nantinya akan masuk di nilai V tersebut. Nah, dalam cout selanjutnya yaitu masukkan nilai N sama seperti cout yang sebelumnya yaitu masukkan nilai V. Sama saja yang in-nya N yaitu jumlah mol tersebut, dan lalu cout-nya juga sama saja yang untuk T-nya. Nah, di sini tapi berbeda pada hasilnya, yaitu nanti cout yang dikeluarkan adalah rumusnya P sama dengan nRT per V. Nah, nanti untuk hasilnya dapat dilihat di run nanti. Untuk fungsi yang kedua, else if, yaitu pilihan kedua, yaitu perulangan for integernya i sama dengan 0. Lalu untuk cout-nya sama saja untuk program yang di atas juga. Masukkan nilai P, dan i-nya itu P, dan array-nya juga I. Namun pada hasilnya itu pasti berbeda, karena rumus yang digunakan juga berbeda. Nah, kita lihat di hasil yang cout-nya V sama dengan PRT dibagi P, dan nanti akan muncul di hasil. Fungsi yang ketiga, else if, pilihan keempat. Maaf, di sini laptop saya agak delay, jadi mohon kerjasamanya. Untuk else if ini pilihan keempat, for untuk perulangan for yaitu integer i sama dengan 0. Nah, cout-nya ini sama saja yang saya bilang di awal tadi, hanya berbeda pada hasil yang akan dikeluarkan, yaitu hasil pada cout-nya yaitu T sama dengan PV dibagi NR yang akan dikeluarkan di hasil run nanti. Yang terakhir ini else untuk melakukan cout pilihan yang Anda masukkan salah, silakan masukkan lagi. Nah, di sini kenapa saya masukkan cout pilihan yang Anda masukkan salah, silakan masukkan lagi. Jika kalian atau user atau saya sendiri melakukan kesalahan yaitu tidak sesuai dengan program yang saya jalankan di atas, maka program yang saya buat ini akan secara langsung melakukan pilihan yang salah dan silahkan masuk lagi.
Nah, langsung saja ke Goto awal. Nah, di sini lanjut ke cout selanjutnya, yaitu apakah Anda ingin mengulangi program. Nah, lalu cout-nya tekan Y besar atau Y kecil untuk melanjutkannya. Dan sedangkan untuk tekan T besar atau T kecil untuk berhenti. Lalu apakah ulang? Nah, si E-nya saya masukkan ulang. Cout-nya kita handlekan. Nah, pada sistem saya masukkan CLS. Nah, untuk if yang terakhir ini untuk ulang, untuk kembali ke halaman awalnya. Nah, di sini fungsi yang terakhir ini else if untuk ulang sama saja. Di sini penutupan yang saya bilang tadi untuk mempercantik halaman program yang saya buat. Dapat dilihat pada program CWP saya ini. Terima kasih telah menggunakan program buatan kami. Jangan lupa berkunjung lain kali. Dapat dilihat name, NIM, dan kelas saya. Langsung saja kita ke run. Nah, di sini yang saya bilang tadi, untuk mempercantik halaman program saya, yaitu hukum gas ideal guna dilakukan untuk digunakan pada kalkulator sederhana. Nah, di sini saya membuat kata-kata yaitu selamat datang. Nah, kenapa saya membuat program ini? Yaitu diperuntukkan untuk suatu user untuk memudahkan dalam mencari suatu tekanan, volume, jumlah mol maupun suhu suatu percobaan kimia. Yang mana jika suatu saat user itu lupa dengan rumus yang diperlukan, maka user tersebut tidak perlu kesulitan mencari rumusnya terlebih dahulu. Langsung saja kita enterkan. Nah, di sini akan muncul cout banyaknya percobaan. Nah, saya akan memasukkan 2 kali percobaan saja. Nah, akan muncul pilih yang akan Anda cari. Nah, di sini muncul tampilan poin 1 sampai 4 yaitu untuk mencari P, V, N, dan T. Masukkan yang ingin Anda cari. Kalau saya ingin mencari yang rumus tekanannya dulu, yang nomor 1. Lalu masukkan cout-nya yaitu masukkan nilai V, yaitu saya masukkan volumenya yaitu 2 liter. Langsung ke jumlah molnya yaitu 20 mol, dan T atau suhunya itu berkisar antara 20 derajat Kelvin. Nah, di sini dapat terlihat yaitu hasilnya sesuai dengan rumus yang sudah ada di program tadi, yaitu P sama dengan nRT per V sama dengan 100.662,8. Nah, kan tadi saya banyaknya percobaan 2 kali, jadi program saya langsung memasukkan nilai V-nya lagi untuk ke percobaan 2. Langsung saja masukkan nilai V-nya yaitu berkisar antara 1 liter saja. Lalu untuk jumlah molnya sama saja 20 mol. Untuk T-nya ini saya masukkan 40 derajat Kelvin. Dapat dilihat sama saja. Nah, di sini saya akan menekan Y untuk melanjutkan karena ketidaksamaan rumus dengan program fungsi yang pertama dengan fungsi selanjutnya. Nah, yang saya katakan tadi untuk rumusnya itu pasti berbeda, jadi saya akan memilih yang nomor 4. Yang saja masukkan nilai P-nya itu tekanannya pada 20 atm. Untuk volumenya kita masukkan 2 liter.
Untuk jumlah molnya kita masukkan 20 mol. Nah, ini yang saya bilang tadi. Untuk rumusnya itu pasti berbeda, yaitu yang T ini PV per NR. Nah, langsung saja ke percobaan yang kedua, yaitu masukkan nilai Pi. Saya masukkan nilai sama saja ya, 20. Untuk liternya kita masukkan 1. Untuk N-nya itu kita sama saja masukkan 20. Nah, di sini muncul siot yang seperti sebelumnya, jika Y untuk melanjutkan dan T untuk berhenti. Jadi saya memilih T untuk berhenti untuk melanjutkan program selanjutnya. Nah, di sini muncul halaman untuk mempercantik pada program yang saya buat. Dapat dilihat di run CWP saya. Untuk program pertama, saya cukupkan saja, langsung saja kita beralih ke program CPP yang kedua. Nah, di sini sesuai nama Taufik Hidayat, NIM 120-1563 dari TPP 47. Sama saja seperti program selanjutnya, sebelumnya, bahwasanya include stream dan using namespace-nya semicolon std. Langsung saja ke integer main. Nah, di sini saya masukkan char pilihan yaitu awal, integer ulang, lalu double hasil kita masukkan array-nya itu 1000. Nah, float-nya ini untuk rumus saya masukkan V S T, yaitu volume, S itu untuk jarak, T itu untuk waktu. Untuk cost float-nya R sama dengan 8,314. Untuk program yang pertama ini awalannya saya masukkan sama saja seperti program sebelumnya, yaitu untuk mempercantik program yang saya buat. Langsung saja ke siot yang selanjutnya, yaitu pilihan program. Pada poin pertama, mencari V atau kecepatan dalam meter per sekons. Dalam poin yang kedua, yaitu mencari mencari S atau jarak, maksud saya dalam meter. Untuk yang ketiga, yaitu mencari T atau waktu dalam satuan sekon. Untuk siot-nya di sini saya memasukkan banyaknya jumlah soal. Nah, gunanya untuk masukkan soal yang akan kita cari untuk di run nanti. Program ini sama saja seperti program yang pertama tadi. Untuk CI-nya saya masukkan ulang. Di sini saya masukkan integer AR sebagai fungsinya, yaitu ulang. Untuk perulangan itu for memakai integer I sama dengan 1. Untuk si out-nya kita masukkan soal ke itu. Untuk ke itu nanti kan I-nya itu untuk ke 1 atau ke 2 gitu. Nah, untuk si out selanjutnya itu yaitu masukkan pilihan. Si I-nya itu untuk melakukan pilihan pada si out, masukkan pilihan. Langsung ke fungsi if-nya, yaitu pilihan pertama. Untuk si out-nya yaitu masukkan besar nilai jarak. Si I-nya itu S. Untuk si out selanjutnya, masukkan besar nilai waktu. Si I-nya itu yaitu T. Di sini dapat diketahui bahwa si out-nya diketahui. Jadi rumusnya adalah V sama dengan S per T. Jadi besar nilai jaraknya itu S dalam satuan meter. Untuk si out keduanya besar nilai waktu yaitu T sama dalam satuan sekon. Nah, di sini sama saja seperti program sebelumnya, yaitu setiap rumus pada percobaan itu pasti berbeda. Untuk fungsi percobaan pertama ini rumusnya yaitu V sama dengan S per T. Nanti akan muncul kecepatannya adalah
V meter per second. Nah, pada hasil ini akan ditampilkan array-nya itu I untuk menampilkan hasilnya dan sama dengan V atau volume. Yang fungsi kedua ini saya memakai fungsi else if untuk pilihan kedua. Masuk si out-nya yaitu masukkan besar nilai kecepatan. Si in-nya sama saja seperti program di atas. V untuk si out selanjutnya masukkan besar nilai waktu. Si in-nya saya masukkan T, dan lagi-lagi di sini berbeda juga. Pada si out-nya juga diketahui bahwasanya rumus setiap pilihan itu berbeda, yaitu di sini S sama dengan V dikali T. Jadi untuk si out-nya sama seperti di atas. Untuk besar nilai kecepatan V meter per second, si out-nya besar nilai waktunya itu T per second. Nah, di sini sama saja untuk rumusnya yaitu S sama dengan V dikali T. Nah, untuk si out-nya jaraknya adalah S dalam satuan meter. Hasilnya sama saja seperti fungsi di atas, yaitu array I untuk memasukkan hasilnya dan sama dengan S. Untuk fungsi ketiganya yaitu saya menggunakan fungsi else if untuk pilihan ketiga. Sama saja seperti halnya di atas, yaitu programnya, tapi pada rumus yang sudah di pilihan ketiga ini rumusnya berbeda, yaitu T sama dengan S per V, maka hasilnya juga akan dihasilkan sama dengan T. Langsung saja ke else. Nah, si out-nya ini. Nah, di sini saya memaparkan sedikit untuk si out yang invalid number A. Kenapa saya masukkan ini? Karena jika kita memasukkan salah, maka kita akan diberi peringatan yaitu invalid number A. Langsung ke sistemnya, pause, sistem selanjutnya CLS. Nah, untuk si out selanjutnya, saya memasukkan apakah ingin kembali ke awal, maksudnya jika sudah selesai perhitungannya, apakah Anda ingin kembali ke awal program yang ingin mencari percobaan yang pertama tadi. Nah, pada si in-nya saya masukkan awal karena y-nya ini saya memasukkan awal. Untuk if-nya sama saja akan mengarahkan nanti programnya ke awal perhitungan yang akan kita cari. Nah, untuk programnya dapat dilihat di program CPP saya ini. Langsung saja kita runkan. Sama saja seperti program sebelumnya, yaitu untuk mempercantik sebuah program yang telah saya buat. Nah, di sini banyaknya jumlah soal yang ditampilkan di cout yang saya telah buat tadi di program CPP, yaitu di sini saya akan mencari nilai V-nya atau kecepatan dengan banyak jumlah soal, yaitu satu saja. Nah, di sini masukkan soal ke satu, yaitu pilihan ke satu. Nah, langsung saja si out-nya akan menampilkan masukkan besar nilai jarak. Nah, nilai jaraknya ini kita ibaratkan saja jaraknya ini 2 meter. Masukkan nilai waktunya itu, waktunya kita ibaratkan 60 second. Nah, dapat dilihat bahwasanya diketahui besar nilai jaraknya yaitu 2 meter. Nah, besar nilai waktunya yaitu 60 second. Jadi, rumus yang dicari yaitu V sama dengan S per T, dan kecepatannya adalah 0,033 meter per second. Langsung ke soal kedua. Nah, ini yang saya bilang tadi, apakah Anda ingin melanjutkan ke awal? Ya, saya klikkan saja di awal. Untuk Y. Banyaknya jumlah soal, saya lakukan satu soal saja.
Masukkan pilihan yaitu saya akan memilih poin ketiga yaitu mencari T atau waktu dalam second. Masukkan besar nilai kecepatan. Kecepatannya berkisar antara 20 meter per sekon. Maaf, di sini saya salah. Masukkan besar nilai jaraknya. Jaraknya itu berkisar antara 3 meter. Dan di sini dapat diketahui bahwasanya besar nilai jaraknya yaitu 3 meter, besar nilai kecepatan 20 meter per sekon, dan rumus yang dihasilkan adalah T sama dengan S per V. Waktunya adalah 60 second. Baiklah, sekian dari pemaparan saya tentang program CIPLPLUS yang telah saya buat sebagai pengganti UAS PKS 2 ini, yaitu pengantar komputer dan software. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana?